Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman lagi nih barengan saya. Sudah lama nggak ngevlog pagi ini. Saya mau coba jalan-jalan ya teman-teman, karena memang hari ini kebetulan juga tanggal 1 Mei dan libur. Jadi kita mau lihat suasana pagi di Kota Bandar Lampung kembali ya kan. Hari libur 1 Mei, apa yang terjadi? Harusnya nggak ada apa namanya, tidak ada yang terjadi apa-apa ya. Oke, kita kali ini mau lewat pasar dulu teman-teman. Jadi saya mau jalan ke arah Lampung Selatan sana, dan saya akan melewati sebuah pasar. Ini namanya Pasar Untung Suropati. Terpantau ramai seperti biasa ya. Pasar di pagi hari itu pasti ya ramai. Ramai juga pasar ya teman-teman ya. Nah, untuk Pasar Untung Suropati ini sebenarnya ada di bawah flyover teman-teman ya. Jadi sebenarnya pasarnya lebih lama daripada flyovernya sendiri, karena pasarnya ini sejak saya kecil memang sudah ada teman-teman. Dan flyovernya baru beberapa tahun belakangan itu berdiri ya teman-teman ya. Ini dulu dari saya kecil teman-teman ya. Jadi belanjanya kalau saya ikut orang tua ke pasar ya ke sini. Ini paling dekat dengan rumah. Sekali lagi namanya Pasar Untung Suropati. Untuk kamu orang-orang Lampung, orang-orang Bandar Lampung lah khususnya ya. Mungkin sebagian besar udah pada tahu ya. Lengkap di sini, banyak jualan sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, ayam, komplit lah pokoknya. Lanjut terus ke depan, kita mau ke arah apa ya nama daerahnya ya, Fajar Bulan kalau nggak salah teman-teman ya. Kita mau coba lihat apa ya, lihat di sana, lihat yang seger-seger, lihat yang hijau-hijau. Sebenarnya di sana juga masih ada pasar teman-teman ya. Jadi ada namanya pasar satu lagi. Pasarnya itu kalau nggak salah bukanya dari jam 12 malam, jam 1 atau jam 2 subuh gitu. Nama pasarnya Pasar Jatimulyo. Nah, kita ini udah masuk masih daerah Untung Suropati namanya. Masih jalan Untung Suropati kalau nggak salah teman-teman ya. Ini merupakan daerah pinggiran kota teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian yang belum tahu Kota Bandar Lampung, dan ini adalah salah satu pinggiran Kota Bandar Lampung, karena memang kalau kita jauh ke depan sedikit, udah jauh depan sedikit gimana sih? Kalau kita agak ke depan sedikit teman-teman ya, nggak jauh, itu sebenarnya sudah daerah perbatasan ya antara Bandar Lampung dengan Lampung Selatan. Makanya bisa dibilang di sini merupakan pinggiran Kota Bandar Lampung. Di sini juga ada beberapa fasilitas seperti sekolah. Kalau ini sekolah SMP teman-teman ya, SMP negeri. Sepertinya ada kegiatan nih siswanya. Hari libur tanggal merah, mereka masih masuk ya. Kita coba nanti juga bakal main ke salah satu universitas yang lumayan bergengsi teman-teman ya. Kita bakalan bukan main ya, kita coba lewat aja deh ya. Kalau mau main tuh biasanya kan masuk gitu ya ke dalam. Kita cuma lewat aja teman-teman ya. Kita nanti bakal lewat di Institut Teknologi Sumatera alias ITERA. Biasanya banyak juga nih aktivitas di sana kalau misalkan libur, apalagi libur ya.
banyak nanti anak-anak muda pada aktivitas di sana, entah itu olahraga atau sekedar kumpul-kumpul. Nah, ini jalannya kalau misalkan kita mau ke arah Lampung Selatan, ini ada yang sudah dibeton, ada yang masih masih aspal teman-teman ya, jadi nggak merata ya. Jadi sebagian kecil aja ini jalannya udah dibeton, tapi ada juga jalan yang memang masih belum dibeton dan masih aspal. Masih ada beberapa juga di titiknya yang bolong, rusak ya. Ya, begitulah teman-teman ya. Tapi sebenarnya kalau jalan-jalan di Lampung itu nggak semuanya jelek sih ya teman-teman ya, buat kalian yang belum tahu, FYI aja ya. Jadi jalan-jalan yang nggak bagus itu sebenarnya bukan di kotanya teman-teman ya. Memang ada sih di kotanya beberapa, tapi yang paling banyak itu bukan di kotanya teman-teman ya. Ada di luar kotanya lah ya. Jadi kalau misalkan untuk di kotanya sendiri, di kota Bandar Lampung itu ada sih yang jelek ya, tapi nggak banyak sih ya. Nah, kayak gini nih contohnya. Contohnya ya beginilah. Nah, ini kita udah ketemu jalan aspal yang saya bilang tadi teman-teman ya. Karena memang ada beberapa ruas jalan yang tidak semuanya di cover sama jalan beton teman-teman ya. Memang kalau saya perhatiin teman-teman ya, kalau misalkan jalan antara perbatasan itu ya, antara kota dengan kabupatennya itu memang kalau misalkan kita mau masuk ke arah kabupatennya memang agak sedikit perbedaan teman-teman ya. Jadi ya saya juga nggak tahu kenapa gitu kan. Kalau saya teliti, kalau saya perhatiin ya, kalau misalkan kita mau masuk ke daerah perbatasan tuh jalannya memang ada yang kalau masih di kotanya masih bagus tuh ya. Jadi kalau misalkan kita sedikit lagi mau masuk perbatasan tuh udah agak rusak gitu, agak jelek gitu kan, bolong-bolong gitu ya. Nah, ini kita ketemu lagi jalan rusak teman-teman. Jalan rusaknya itu nggak full gitu ya, nggak nggak kita ketemu jalan rusak semua gitu, nggak. Jalannya itu beberapa meter bagus, beberapa meter rusak gitu ya. Tapi sebenarnya waktu itu ya, beberapa tahun yang lalu memang nggak separah ini sih. Ya mungkin karena kurangnya kurangnya maintenance kali ya, atau perawatan kali ya. Jadi kan memang kalau aspal itu setahu saya memang harus ada perawatan juga teman-teman ya. Bukan kita bangun bagus gitu terus dibiarin aja kan, enggak ya. Memang harus ada perawatan juga lah ya, berkala gitu kan. Kelihatannya nampak ramai juga ya, walaupun hari ini hari libur 1 Mei, May Day, hari libur, memperingati hari buruh ya. Tapi jalanan masih ramai juga teman-teman ya. Apakah ada beberapa pekerja yang tidak libur? Tapi kayaknya harusnya libur sih ya. Tapi mungkin ada yang tidak libur teman-teman ya. Tuh, ini jalan terpantau ramai dari tadi saya lewat. Apakah ini bapak-bapak atau ibu-ibu yang pulang dari pasar atau mau pergi ke pasar, saya juga nggak tahu teman-teman. Nah, ini ada tugu. Ini sudah masuk desa Karanganyar ya kalau nggak salah. Sudah masuk kecamatan Jati Agung, jadi sudah perbatasannya. Kita sudah masuk perbatasan antara Lampung Selatan dengan kota Bandar Lampung. Jalan di sini tuh sebenarnya nggak terlalu lebar ya teman-teman ya. Cukup 2 mobil ya, yaitu pun kalau misalkan papasan
ya bisa dibilang ngepres lah ya. Tapi ini merupakan salah satu jalan juga mau ke arah Kota Metro, ke Natar. Kalau teman-teman yang orang Bandar Lampung atau orang Lampung mungkin paham ya. Cuaca juga hari ini terpantau cerah teman-teman ya. Jadi memang agak terik juga walaupun masih pagi ya. Tapi matahari terpantau sangat cerah sekali dan kemungkinan siang sampai siang ya cuacanya akan semakin cerah. Nah, ini kita ketemu beton lagi teman-teman ya. Ketemu jalan beton lagi setelah kita melewati jalan aspal. Sebelah kiri kita ada apa ya? Ada empang kali ya, empang kecil. Nah, di depan kita ini kita bakalan ngelewatin tol Trans Sumatera. Kalau ke sebelah kiri itu mau ke arah Palembang teman-teman, kalau sebelah kanan mau ke arah Bakauheni, ke arah pelabuhan penyeberangan sana teman-teman ya. Nah, kita terus saja, kita mau ke arah Karanganyar. Nanti kalau misalkan kita sudah ketemu Tugu, kita akan mengkol kanan teman-teman, dan di sana juga kita bakal memasuki perkampungan yang menurut saya kalau kita jauh lebih dalam masuk lagi itu lebih keren lagi ya, karena suasananya itu suasana pedesaan teman-teman ya. Jadi suasananya itu suasana yang sangat buat kita itu refresh gitu kan sih. Jadi karena banyaknya alam hijau ya, mungkin kayak kebun atau pesawahan. Jadi kalau kita lewat situ tuh rasanya adem aja. Nah, kalau kanan ini kita bisa ke arah ITERA juga teman-teman ya, Institut Teknologi Sumatera. Mau ke arah daerah Korpri juga bisa. Kalau buat teman-teman orang Bandar Lampung pasti tahu ya. Nah, kita ini lurus terus teman-teman ya. Nanti kita ketemu Tugu. Nanti kita coba masuk atau mengkol sebelah kanan. Nah, di sini juga ada pasar nanti teman-teman ya. Kita bakalan lihat apakah seramai dengan pasar yang sebelumnya yang sudah kita lewati, yaitu Pasar Untung. Saya rasa di sini juga cukup lumayan ramai juga teman-teman ya, karena ini juga merupakan pasar yang cukup lama juga. Nah, di sini juga udah daerahnya juga cukup ramai untuk aktivitas perdagangan, jual beli, toko-toko juga banyak. Nah, ini Tugunya teman-teman ya, Tugu Karanganyar. Kalau lurus kita ke arah Metro. Nah, kita ambil kanan aja dulu. Di video sebelumnya saya pernah buat video juga tuh dari arah Metro tembus ke arah sini ya. Saya pulang kerja. Nah, ini saya coba mau main ke sebelah kanan teman-teman ya, mau daerah Jati Agung. Nah, kita bakalan coba lihat suasana pagi di daerah ini teman-teman ya. Kita mau belusukan dulu, mau lihat yang seger-seger. Sebenarnya
nggak terlalu banyak kalau untuk deket-deket sini teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kita mau jauh lagi ke arah sana itu lumayan teman-teman. Maksudnya view-nya ya. Ini kayaknya kemarin pasar tapi kok agak sepi ya. Ternyata prediksi saya agak meleset nih teman-teman. Harusnya tadi kita lewatin pasar sebelah sana, tapi agak sepi ya. Sebenarnya saya tuh mau jalan-jalan tadi tuh dimulai dari jam 6 gitu kan, tapi saya agak kesiangan bangunnya ya. Jadi alhasil jalannya udah di atas jam 7 ini. Tapi nggak apa-apa ya. Kita coba jalan aja dulu, kita coba keliling aja dulu. Sebelah kanan lagi ada pembangunan, jalannya di beton, tapi nggak tahu saya juga arahnya itu kemana. Lain kali bakalan dicoba dulu lah ya. Jadi saya tuh pengen belusukan di kota-kota Bandar Lampung ya, ataupun di perbatasan-perbatasannya teman-teman. Jadi saya juga pengen tahu kemana-kemana aja gitu tembusnya jalan-jalan yang ada di kota Bandar Lampung atau sekitarnya ini ya. Karena sekian lama dan sekian tahun saya tinggal di sini ya, saya cuma tahu segelintir aja jalan-jalannya. Ada pangkalan pasir sebelah kanan kita. Nggak tahu nih pasirnya dapat dari mana. Terus berjalan, seset ambil kanan. Nah ini jalannya udah bagus teman-teman ya. Jalannya udah aspal, mulus. Nah suasana kayak gini nih yang saya senang nih teman-teman ya. Jalannya mulus, perkampungan gitu kan. Kalau di kota itu sudah agak ramai ya. Udah jarang saya temuin suasana yang kayak gini nih. Nah ini karena perbatasan dan ini juga udah masuk Sumatera lagi. Udah masuk daerah Lampung Selatan nih, jadi viewsnya begini nih, viewnya begini teman-teman ya. Adem aja kalau misalkan kita lewat sini, apalagi pagi-pagi kayak gini gitu kan. Wah, saya senang banget suasana kayak gini teman-teman. Ini nggak bakal kita ketemuin kalau misalkan main di daerah kota. Jadi ya sudah full dengan ataupun sudah padat dengan rumah-rumah teman-teman ya. Jadi nggak ada lahan kosong lagi ya. Jadi nggak ada tempat-tempat yang apa ya, kayak dimanfaatkan untuk kebun, untuk apa gitu ya. Jadi ya agak kurang seger aja di mata. Nah ini kita terus aja jalan teman-teman ke depan ya. Di depan ini ada tower, saya juga nggak tahu tower apa ini. Tower pemancar. Nah kan sebelah kanan kita ini ada sawah nih. Saya tuh kalau lewat-lewat kayak gini tuh, aduh rasanya pengen jalannya pelan-pelan aja gitu kan, menikmati. Karena memang sesahdu dan sedamai itu teman-teman ya, asik. Nggak kebayang ya, jadi kalau misalkan orang-orang yang tinggal di sini bangun pagi gitu kan ya, waduh masih menghirup udara oksigen yang masih bagus gitulah kualitasnya ya, sejuk gitu kan, dingin ya. Kita biarkan dulu CB-nya lewat teman-teman. Rombongan anak muda sekitaran sini ya. Tuh kan ada apa namanya, warga-warga sekitar itu lagi membentangkan hasil panen teman-teman ya.
Jadi lagi menjemur hasil panen. Saya juga nggak tahu itu apa, padi kah, kopi kah. Karena memang di sini warganya kemungkinan besar itu bertani teman-teman ya. Nah, di depan sini kita bakal lihat lagi view yang luar biasa menurut saya. Asik banget ya kalau mau dilewatin. Pesawahan lagi teman-teman. Tuh. Terhampar luas. Di sana juga kayak masih ada burung ya, warna putih. Burung apa saya juga nggak tahu. Burung belibis mungkin ya teman-teman ya. Dan memang masih seasri ini. Makanya kalau misalkan lewat sini itu nggak bosen teman-teman ya. Tuh, luas sekali. Ini areal pesawahan. Dan kalau sudah lihat kayak gini tuh rasanya tenang gitu kan, adem gitu ya. Ketemu lagi jalan rusak teman-teman ya. Ya begitulah ya. Jalan tuh nggak selamanya mulus ya. Sama seperti hidup kita, asik. Jadi curhat gitu ya. Jadi sama seperti hidup, nggak selamanya jalan tuh selalu mulus ya. Dan nggak selamanya urusan juga selalu berjalan lancar ya. Ada aja kendalanya. Jadi curhat ya. Jalan berlubang. Seperti yang saya bilang sebelumnya teman-teman ya, beberapa tahun yang lalu itu saya lewat sini tuh jalannya mulus-mulus aja sih ya. Tapi nggak tahu ya kenapa, mungkin ya karena faktor usia juga. Karena memang seperti yang saya bilang tadi, jalan itu memang butuh maintenance ya. Jadi butuh perawatan juga setiap beberapa tahun sekali ya kan, berkala, untuk menghindari hal-hal yang seperti ini teman-teman ya. Jadi bolong, rusak. Ya nggak sih ya? Iyalah ya, harusnya kan seperti itu ya. Jadi harus ada maintenance ataupun perawatan berkala. Jangan nunggu rusak dulu baru dibenerin gitu kan. Tapi ya udahlah ya. Nah, nanti di depan pertigaan ini kita ambil kanan teman-teman ya. Kalau misalkan mau lihat view yang lebih indah lagi, yang lebih bagus lagi, sebenarnya ke depan jauh sana teman-teman. Tapi nanti dulu ya, kita skip dulu. Kita kesini aja. Nah, mengkol kanan ini kita bakal ketemu apa nih? Saya juga baru lihat ini. Ini pasar apa ini? Kayaknya saya baru lihat ya. Ada aktivitas pasar. Saya baru tahu teman-teman ya. Apakah saya yang ketinggalan info? Atau memang pasarnya baru? Sepertinya pasar itu memang belum pernah saya lihat sebelumnya teman-teman ya. Apa karena saya sering lewat siang jadi sudah pada tutup dan nggak ketahuan, dan ini karena masih pagi akhirnya saya lihat itu pasar. Terus saja ke depan teman-teman, dan nanti kita juga bakal tembus juga di pasar yang pasarnya itu operasionalnya itu mulai dari subuh ya kalau nggak salah teman-teman ya. Bisa dibilang 24 jam sih sebenarnya. Namanya Pasar Jatimulyo kalau nggak salah. Kalau nggak salah berarti benar. Nah, lewat jalan-jalan kayak gini aja saya tuh udah senang banget teman-teman, ya ampun. Ada jembatan gitu kan. Waduh, jarang sekali saya ketemu jembatan yang ada sungainya, sungai kecil. Nah, ini kita ketemu lagi areal pesawahan, tapi kayaknya udah dipanen ya. Soalnya sudah tidak ada lagi bibit-bibit padi ataupun tidak ada lagi padi-padi ya. Nah, ini juga beberapa bagian areal itu tanahnya udah mulai dijual teman-teman ya, sudah mulai dikomersilkan, dan
sepertinya akan dibuat tanah kapling ataupun nantinya jadi perumahan juga ya. Karena memang banyak juga perumahan-perumahan baru di sekitaran sini. Yang dulunya itu belum banyak, teman-teman. Dulunya itu masih berupa lahan kosong yang dimanfaatkan sebagai untuk kebun ataupun untuk lahan pertanian lainnya, teman-teman. Nah, tapi sekarang sudah mulai banyak juga ya berdiri bangunan, itu bangunan untuk perumahan. Tanahnya juga dikapling. Seperti yang saya bilang tadi, sudah mulai dikomersilkan. Ya mungkin pemilik tanahnya juga sudah sudah berniat untuk menjual gitu ya. Masjid Nurul Huda. Permisi Pak. Tuh, kantor pemasaran tanah kapling. Kemungkinan yang belakang-belakang sana itu, yang luas itu juga mungkin akan dikaplingkan juga, teman-teman ya. Tuh, itu kayaknya padi ya. Itu yang dijemur kayaknya padi, teman-teman. Nah, ini kayaknya padi ya. Karena memang tadi saya lihat juga memang padinya udah dipotong ya, udah dipanen ya teman-teman ya. Dan sekarang mungkin saatnya menjemur padinya ya, sebelum nantinya digiling. Kayak gitu nggak prosesnya? Saya juga nggak tahu, karena saya bukan petani padi. Saya cuma bisa menikmati hasil panen padinya aja, berasnya ya. Bapak-bapak petani dan ibu-ibu petani Indonesia yang luar biasa. Semoga sehat selalu kalian di sana, dimanapun berada. Bisa terus menghasilkan padi-padi yang berkualitas. Nah, kita nih lewatin apa nih, SD kayaknya teman-teman ya. SD 3 Jatimulyo. Nah, kita udah di Jatimulyo, betul ya. Ada masjid sebelah kanan teman-teman, lumayan bagus juga teman-teman ya. Tapi sepertinya belum 100% jadi ya. Mungkin masih dalam tahap pembangunan. Namanya Masjid Miftahul Huda. Kalem, lanjut. Nah, jalannya ini aspal dan alhamdulillah sepertinya tidak terlalu banyak lubang dan tidak terlalu banyak yang rusak, teman-teman. Nah, kita bakalan lewatin jembatan penyeberangan ya. Bisa dibilang jembatan penyeberangan bukan ya? Soalnya di bawahnya ini nanti ada jalan lintas Sumatera, teman-teman ya. Seperti yang kita lewatin sebelumnya, dan ini juga kita bakalan lewat di atasnya. Kalau kita sebelumnya tadi lewat di bawahnya,
Kali ini kita lewat di atasnya. Jadi kalau sebelah kanan saya itu mau ke arah Palembang sana teman-teman. Kalau sebelah kiri itu mau ke arah Bakahuni teman-teman ya. Lampung Selatan juga, tapi ke pesisir sana teman-teman ya. Mau ke arah pelabuhan penyeberangan ke Kalianda. Nah ini masuk lagi kita ketemu jalan beton. Jadi memang tipikalnya begitu ya teman-teman ya. Kalau kalian yang di luar pulau Sumatera atau ini hanya ada di Lampung, saya juga nggak tahu ya. Jadi sebagian beton, sebagian aspal. Nah di depan itu kita bakalan keluar tuh teman-teman ya. Jadi nanti memang ini adalah jalan masuk kita mau ke arah Jatimulyo ya. Dari sini juga bisa, nanti kita bisa tembus Karanganyar juga, bisa keluar ke daerah, aduh saya lupa nama daerahnya apa. Nah kalau sebelah kanan itu kita bisa ke Pasar Jatimulyo teman-teman ya. Tapi saya nggak, nah ini udah ada sih pasarnya, Pasar Jatimulyo. Pasarnya agak rame, bukan agak rame, rame banget sih sebenarnya ya, di jam-jam tertentu ya, karena udah pagi, karena memang pasarnya ini operasionalnya subuh teman-teman ya. Sebelah kanan sebenarnya tadi pasarnya, tapi kita ambil sebelah kiri aja karena kita mau coba lihat ITERA ya teman-teman ya. Kita bakalan lihat di sana pagi-pagi ini aktivitasnya apa aja sih, banyak nggak? Sepertinya sih harusnya banyak ya, karena memang sering sekali saya lewat sana beberapa kali. Aktivitasnya itu kalau pagi hari, sore hari itu rame teman-teman ya. Rame sama anak-anak muda yang memang nongkrong, kemudian aktivitas olahraga kayak lari-lari gitu ya. Rumah sunat, rumahnya disunat, oh enggak. Nah ini juga merupakan daerah yang ramai teman-teman ya, banyak sekali di sini aktivitas perdagangan ya, mulai dari konter, mulai dari jual-jualan makanan-makanan kecil, terus kedai-kedai buah di kanan kiri saya banyak teman-teman ya. Jadi di sini juga ramai ya. Ini masuk kecamatan Jati Agung ternyata teman-teman, Lampung Selatan. Nah ini sedikit lagi memang perbatasan dengan Kota Bandar Lampung. Kalau sebelah kanan kita bisa masuk daerah namanya Waikandis, itu juga sudah masuk Kota Bandar Lampung. Dan tempat kita berjalan ini sudah masuk Lampung Selatan, Jati Agung. Nah kalau mau ke ITERA kita harus lurus terus ke depan teman-teman. Kalau kita mau arah Kota Bandar Lampung harusnya ke kanan tadi. Karena kita mau ke Institut Teknologi Sumatera, kita harus menuju ke depan. Nah, nanti kita juga kalau lewat sini bakal melewati sebuah rumah sakit yang lumayan besar juga teman-teman ya, namanya Rumah Sakit Airan. Nah, tuh. Bisa lihat di sebelah kanan saya, rumah sakitnya besar sekali. Tuh ya, Rumah Sakit Airan yang ada di Lampung Selatan. Jadi ini merupakan salah satu rumah sakit besar juga yang ada di Lampung, teman-teman ya. Tuh ya.
Jadi kalau nggak salah dulu waktu zaman COVID juga salah satu rumah sakit yang menampung banyak pasien COVID teman-teman ya, di rumah sakit Airan tersebut. Nah, di sepanjang jalan ini juga memang sebenarnya banyak aktivitas, masih belum lepas ya teman-teman ya. Aktivitas perdagangan itu banyak sekali. Sudah lengkap lah di sini ya. Waduh, konvoy motor besar, nggak tahu mau kemana. Kayaknya mau touring, entah ke arah mana teman-teman ya. Tapi saya lihat motor-motor besar, tapi platnya nggak ketahuan tuh dari mana ya tadi ya. Sebelah kiri kita ada masjid lagi. Masjid apa nih namanya? Ada pelangnya. Nah, kita sudah ketemu. Sebelumnya ini perempatan teman-teman ya, dan ini ditutup sementara mungkin ya, bukan sementara ya, tapi mungkin bakal ditutup selamanya. Jadi untuk menghindari macet di simpang 4 mungkin akan ditutup teman-teman ya. Nah, sebelah kiri saya ini Lamban Kuning teman-teman. Ini merupakan salah satu apa ya namanya ya, kayak rumah adat juga di dalamnya itu. Bukan rumah adat sih ya, apa ya, saya lupa juga namanya, nyebutnya apa, kayak tempat perkumpulan gitu. Kalau di daerah Lampung itu sejenis apa ya, sejenis rumah adat gitu ya. Itulah teman-teman ya, saya juga kurang paham untuk menjelasinnya gimana. Nah, ini dia jalan menuju ITERA teman-teman ya. Bisa juga mau menuju pintu tol Kota Baru ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ke tol bisa lewat sini. Orang-orang nyebutnya tol ITERA. Nah, sebelah kanan saya itu banyak tuh teman-teman ya. Banyak para pemuda yang nongkrong di situ karena memang menikmati suasana di sekitaran kampus ITERA teman-teman. Karena ada namanya embung, semacam empang gitu ya teman-teman ya, yang memang luas. Dan ini juga memang ada di Universitas Lampung kayak gini teman-teman embungnya. Ya memang sangat ini sekali ya, sangat membantu sekali ya untuk kita sekedar olahraga. Jadi nuansanya nggak bosen gitu kan, ada pemandangan lain. Nah ini teman-teman, kita nanti mengkol kanan aja ya, putar pala. Kita bakalan lihat sebentar aja teman-teman. Saya juga nggak mungkin masuk karena kalau mau masuk juga saya nggak prepare ya. Saya cuma pakai sendal soalnya. Kalau mau masuk juga agak aneh gitu kan. Kita mau lihat ke dalamnya buat teman-teman yang belum tahu ya. Nah di sini kita putar pala aja. Nanti kita bakalan lewat sebentar aja teman-teman ya. Gak usah banyak-banyak. Oke. Sebelah kanan ini bangunan apa ya? Kemarin belum berdiri. Nah, karena ini jalan akses vital ya teman-teman ya. Karena ini juga bakalan dilewatin banyak mobil, bus, transportasi umum. Makanya jalan yang ini sepertinya dispesialkan teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman ya, pintu masuk ke Institut Teknologi Sumatera. Jadi kalau kita mau masuk nih sebenarnya bisa aja sih, tapi
saya nggak prepare ya, jadi kita cukup lihat dari luarnya aja teman-teman. Dan ini ada ada keterangannya di atas, Institut Teknologi Sumatera. Kalau mau ke dalam bisa aja ya, tapi ya lain kali aja lah teman-teman ya. Kita cukup lihat aja dulu dari luar. Nah, sepertinya banyak aktivitas juga nih ya, mobil, motor, nggak tahu ada aktivitas apa, entah di dalam ataupun memang orang-orang yang memang sekedar ingin menghabiskan waktunya untuk olahraga di sini teman-teman ya. Tuh, kalian bisa lihat tuh ya, aktivitas warga sekitar mungkin ya, atau warga mana juga saya nggak tahu ya, mungkin dari Tanjung Karang, dari Sukarame, atau dari mana-mana mungkin ya, main ke sini hanya untuk berolahraga, menikmati suasana yang ada di sekitar teman-teman ya. Ini kalau saya bilang belum terlalu ramai teman-teman ya. Mungkin sore nanti bisa lebih ramai lagi tuh ya. Jadi olahraganya nggak monoton ya, maksudnya olahraganya seru gitu ya, lari muter lewatin embung gitu ya, sambil menikmati hijaunya kebun-kebun sekitar ini ya teman-teman. Apalah ya. Oke, lanjut aja teman-teman, kita sudah selepas dari ITERA, nanti kita nggak jauh itu ada kantor Polda ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, ini gedungnya juga masih baru ya. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung, Polda Lampung teman-teman ya. Jadi markas polisi daerah Lampung itu di situ teman-teman. Nah, kita balik lagi mau ke arah pulang ya teman-teman ya. Kalau kita kemarin tadi tembusnya lewat sana, dan kita sekarang lurus saja terus sebenarnya bisa. Nah, ini juga salah satu daerah yang vital, daerah yang sudah ramai teman-teman ya. Di sini banyak sekali kemajuan ya dari beberapa tahun yang lalu, karena memang di sini bisa dibilang sentranya juga teman-teman ya. Ada kampus, kemudian kantor Polda juga di sini, pintu masuk tol juga di sini. Jadi makanya di sini ini hidup ya teman-teman ya, alias kemajuannya lumayan lah ya dibandingkan beberapa tahun yang lalu sebelum adanya pintu tol, sebelum adanya ITERA. Oke lah teman-teman, mungkin sampai di sini aja dulu jalan-jalan kita, belusukan kita pagi hari ini di tanggal 1 Mei ya, Hari Buruh Nasional, dimana kebetulan ini hari libur, makanya saya juga bisa keliling menikmati pagi yang berbeda di Kota Bandar Lampung. Pagi yang berbeda, nggak maksudnya pagi yang berbeda dari daerah lainnya di sekitaran Kota Bandar Lampung lah. Pokoknya itulah teman-teman ya. Terima kasih sudah nonton. Buat kamu yang nonton, jangan lupa subscribe dulu buat yang belum subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.